Terima kasih, Ibu, Bapak-bapak, teman-teman yang saya cintai. Saya senang diminta omong sedikit pada kesempatan Gus Dur ini. Gus Dur itu saya kira orang manusia yang paling mengesan pada saya. Saya ketemu banyak orang yang mengesan, tapi dalam 88 tahun, kalau orang bertanya ada satu orang yang saya bilang, Gus Dur. Bagi saya menjadi suatu kehormatan, bisa menjadi sahabatnya sejak akhir tahun 70-an. Kami sering ketemu, kemudian terutama juga dalam forum demokrasi. Saya masih ingat forum demokrasi itu, kan Pak Harto agak curiga karena dulu ada, saya kira, Liga Demokrasi yang dilarang oleh Soekarno, dan kadang-kadang kalau kami ketemu setiap 2 minggu sekali polisi datang membubarkan, tapi kami ajak menghabiskan bakmi dulu bersama sebelum kami bubar. Saya ingat waktu itu ketemu juga selalu hanya omong-omong saja. Gus Dur itu orang yang begitu mantap dengan dirinya sendiri. Jadi dia orang yang terbuka, orang yang benci pada kepicikan, yang tertawa daripada tersinggung. Bisa, saya pernah ingat kami kelompok kecil ke Gus Dur di istana waktu dia presiden. Lalu saya lihat di gang di depan kantornya di mana kami ketemu ada kardus dengan tali rafia. Lah saya tanya, itu kardus apa ya di istana itu? Ya katanya hari berikut beliau mau ke Cina kunjungan negara. Ya dia punya kardus tali rafia untuk pergi ke sana. Gus Dur itu adalah seorang nasionalis Indonesia yang sekaligus humanis, yang mencintai bangsanya sendiri, bangsa Indonesia, dan sekaligus hormat pada bangsa-bangsa lain. Ia merangkul semua orang, senang dengan semua orang. Bagi saya tentu juga mengesankan Gus Dur itu seorang Muslim 100%. Justru karena itu, ia terbuka terhadap agama-agama lain. Kepada umat-umat minoritas, Gus Dur memberi rasa aman. Mereka merasa dihargai. Karena itu juga ia menambah kongcu pada agama-agama yang diakui. Saya suka satu cerita dari Gus Dur. Ada seorang kiai, pastor dan pendeta meninggal kurang lebih pada waktu yang sama. Mereka sampai ke pintu surga, ngetok pintu. Malaikat itu buka pintu. Saya bilang sama Gus, menurut Katolik itu Santo Petrus, tapi yang lain-lain itu sama saja. Malaikat itu tanya, ya kalian mau apa ya? Mereka bilang, kami mau masuk surga. Oh ya bagus, duduk saja di sini dulu, isi formulir, identitas, nama, dan sebagainya. Jadi pastor, kiai, dan pendeta itu duduk mengisi kertas, lalu ada kertas. Setengah jam kemudian ada laki-laki datang. Laki-laki setengah umur, sedikit kotor, sedikit
berbau alkohol. Malaikat masih di depan pintu, melihat dia tanpa sepatah kata. Ia membuka pintu, suruh dia masuk. Dia masuk, pintu-pintu ditutup, dia di dalam. Sekarang 3 orang alim itu, pendeta, kiai, dan pastor itu mulai menjadi sedikit marah. Tanya, malaikat itu orang, kok dia itu bisa masuk, dan kami udah setengah jam nggak bisa masuk, itu orang apa ya? Ya malaikat bilang itu sopir bis dari Jakarta. Lah kok sopir bis dari Jakarta bisa masuk? Dengar bilang malaikat, kalau kalian itu khotbah umatmu ketiduran. Tetapi setiap kali pengemudi itu duduk di belakang setir, seluruh bis mulai berdoa. Lah, ya. Itu Gus Dur orang lalu berpikir sedikit, mungkin ada benarnya juga ya. Gus Dur itu orang yang punya hati pada para korban. Itu penting sekali. Apa itu korban? Intoleransi agama. Apakah itu korban pembantaian sesudah G30S? Apa itu orang Papua yang sampai sekarang masih diperlakukan sebagai suku terjajah? Ia yang mengakui bendera bintang kejora dan membuat orang Papua merasa bahwa mereka warga Indonesia tercinta. Tak terlupa Gus Dur mendukung Timor Leste yang merdeka. Teman-teman, saya kira kita boleh bangga. Kita punya orang seperti Gus Dur. Orang yang betul-betul mempersatukan bangsa. Orang dengan sentuhan yang ringan tetapi amat berarti. Ya, bagi saya adalah contoh bagi kita semua. Contoh bagi bangsa Indonesia. Mungkin juga contoh mengapa bangsa Indonesia yang begitu majemuk itu sampai sekarang mantap bersatu. Contoh yang membuat kita bangga bahwa kita orang Indonesia, termasuk saya. Gus Dur menjadi tokoh persatuan dan mercusuar martabat Indonesia. Terima kasih.